Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Roma 2 ayat 17 sampai ayat 29, Rasul Paulus menegaskan bahwa semua orang disambut dalam kerajaan Allah tanpa membedakan seorang Yahudi atau bukan Yahudi, tanpa memperhatikan apa yang mereka makan, pada hari apa mereka beribadah, atau apakah mereka disunat atau tidak disunat. Paulus mengatakan bahwa seseorang diselamatkan oleh kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, bukan karena mengikuti seperangkat peraturan. Menurut Paulus, hukum Taurat bermanfaat sebab ia menunjukkan dosa kita dan memperlihatkan apa yang suci dan yang baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang oleh karena kasih Allah yang telah dinyatakannya sebagai umatnya yang tidak akan berlaku curang, semestinya mensyukuri, menghargai dan hidup untuk melakukan Taurat Tuhan. Praktik sunat menimbulkan perdebatan di kalangan jemaat Kristen perdana. Sejumlah orang Kristen Yahudi yang hidup menurut hukum Taurat merasa bahwa mereka dan setiap pengikut Kristus yang bukan orang Yahudi harus menaati semua hukum Taurat dan melakukan semua praktek ritualnya, termasuk sunat. Menurut Paulus, sunat bermakna hanya jika dapat menaati seluruh hukum Taurat. Kita diselamatkan ketika kita percaya di dalam hati. Allah berkata, sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kita harus memiliki pengampunan dosa di dalam hati kita. Kalau kita tidak memiliki pengampunan dosa di dalam hati kita, maka hal itu tidak sah. Manusia memiliki bagian rohani dan bagian lahiriah, dan setiap orang harus menerima pengampunan dosa di dalam bagian rohaninya. Dalam perikop ini, Paulus menafsirkan hukum Taurat dan sunat. Bagi orang Yahudi, hukum Taurat sangat besar peranannya, dan inilah yang menjadi dasar pandangan orang Yahudi tentang dirinya sendiri terhadap keselamatan yang akan diperoleh. Namun Paulus memberikan paradigma baru tentang hal ini. Paulus menjelaskan bahwa status istimewa sebagai bangsa Yahudi tidak menyebabkan bangsa Yahudi terlindung dari hukuman terakhir. Kehadiran hukum Taurat tidak mencegah orang Yahudi melakukan dosa seperti yang dianggap sebagai dosa kafir. Maka di hadapan pengadilan Allah, orang Yahudi sama saja kedudukannya dengan orang kafir. Paulus berbicara tentang pandangan Yahudi yang membedakan Yahudi dengan orang kafir, yaitu sunat. Hukum Taurat dan sunat adalah tonggak-tonggak utama dari perasaan terpilih orang Yahudi yang tak boleh diganggu-gugat. Sebenarnya sunat itu adalah bagian daripada hukum Taurat dan berakar padanya. Paulus tidak berbicara mengenai sunat lahiriah, tetapi sunat di dalam hati secara rohani. Pengampunan dosa adalah di dalam hati. Allah berkata di dalam hati kita ketika kita menjadi anak-anaknya. Rasul Paulus tidak menempatkan pengharapannya kepada hal-hal yang lahiriah. Mereka yang dosa-dosanya sudah dihapuskan juga memiliki manusia lahiriah dan rohani. Manusia lahiriah sudah disalibkan ketika Yesus Kristus disalibkan. Kita menjadi kudus dan benar dengan percaya di dalam hati, bukan menurut perbuatan manusia lahiriah kita. Oleh karena itulah, hati menjadi hal yang sangat penting di hadapan Allah. Menurut Paulus, bangsa Yahudi sudah menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Yahudi yang seharusnya benar-benar melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, tetapi justru bangsa Yahudi sendiri yang melakukan kesalahan terhadap hukum Taurat,
bahkan memegahkan diri atas hukum Taurat dan sunat yang mereka miliki. Bangsa Yahudi berani mengatakan bangsa-bangsa lain berada dalam kegelapan, bahkan dikatakan buta. Padahal sebenarnya Paulus sangat menghargai hukum Taurat dan sunat. Paulus melihat ada paradigma yang salah dari bangsa Yahudi dalam memahami hukum Taurat, termasuk keselamatan yang dianggap datang dari hukum Taurat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Ya Bapa, biarlah pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam ketaatan kami melakukan hukum-Mu, hukum kasih di dalam setiap persekutuan kami. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.